Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jama. Masih tetap semangat, Bu? Masih ya. Tadi ada satu pertanyaan dari Telani Pura, nanti pending dulu ya. Langsung saja kita buka lagi pertanyaan. Mungkin dari Julutong ada tadi yang nak bertanya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya bertanya di luar tema. Silakan Ya, Ibu. nama siapa, Bu? Nama saya Nadra dari BKMT Kecamatan Jelutung. Ibu Nadra, ya silakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa hukumnya bagi perempuan yang memakai make up yang mengandung alkohol walaupun sedikit? Oh. Nah, itu aja Pak. Itu be cuman. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan diminum be, make up. Mabuk. Oke, ada bertanya? Ibu ada bertanya? Iya. Ayo kini itulah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saina Iya. dari siapa, Bu? PMT Kota Baru. Iya, nama siapa? Saina. Oh, Elo tuh nama saya. Elo, artinya apa, Bu? Tahu, Bu? Yang ini tanyakan Pak Ustad. Ya. Jadi saya ini kan sering membantu anak-anak orang yang tidak ini kan. Oh. Nah, Mana Ibu? kata orang kan ini tidak boleh. Tidak boleh ngapa Ibu? Bodoh lah semacam dak. Nah, yang kedua Tidak boleh ngapa Ibu? tidak Pertanyaannya boleh mana, Bu? mantunya tuh nah, dosa Nggak. dibantu katanya lolonnya, nah gitu. Lolong apa Bu? Mantunya? Saya dibilangnya begitu. Iya. Oh, bilangin menantu lolo. Yo bilang aku kan saya kan mantu budak-budak tenang yang ndak hati apa lah ya. Iya. Yang susah lah deh. Iya, iya. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa pada Pak Palo apa tidak? Oh. Keduanya Pak Ustadz, rumah Iya. kami ini pada masjid. Hah? Jadi rumah kami kan dekat masjid kan. Iya. Jadi orang sholat kan imamnya tidak, tapi orang berzikir aku ikut terus. Apa cuman lah tuh? Iya. 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 Berzikir kan aku ikut terus kan. Tapi semayang tidak ada yang ikut. Semayang ikut, tidak ada imamnya dia dah. Oh, semayangnya di rumah. Di rumah. Yo. Jadi ngikut imam yang di masjid. Tidak, Oh, doa ini zikirnya. Zikirnya baik. Iya iyalah. Ada tuh. Nah, tuh Pak Juman. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. Bagus, luar biasa pertanyaannya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Hamani dari Majelis Tahlim Teladan, Kecamatan Pasar Jambi. Iya Ibu. Iya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz ini tentang diri saya Pak Ustadz. Iya. Jadi saya waktu 2014 bulan 12 saya kena musibah, kena mata sakit Pak Ustadz. Jadi 2015 Ibu nih lagi. sakit mata, Bu ya. Jadi saya Pak Ustadz bulan 12 tangan saya lagi terkelis tuh Pak Ustadz. Tapi saya najar saya sudah saya bayar Pak Ustadz. Jadi doa saya tuh apa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak itu Pak Ustadz? Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2014 sakit mata ya. Kalau saya sih tiap tahun, Bu, sakit mata. Mata pencarian sakit. Ada bertanya, Bu? Silakan Ibu bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnida Saya Hairul, Bu. dari Majelis Taklim Masjid Azizi, Saya dari Kecamatan Jelutung. Ya, silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini luar tema ya Pak ya. Silakan Ibu. Asal Ada jangan luar. saudara kami, Ya. dia ngantenin anaknya Pak. Udah pakai Dia tenda. potong sapi, potong potong sapi, sapi. Iya, tapi dia menawarkan Pak, siapa keluarganya yang belum kekah. Jadi apakah boleh Oh, sapi itu untuk orang numpang kekah Di yang pengantin. dia potong sapi untuk hajatan ngantenin anaknya? Iya. Hanya itulah. Terima kasih. Iya. Saya minta penjelasan dari Bapak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 pertanyaan Ustadz. Ya. Sama 5 tadi dari Telanai Pura. Ya, baik. Pertama tadi kita jawab Ibu Nurmalis dari Telanai Pura. Bersyukur Yang macam mana Ya, bentuk itu. fase-fasenya itu supaya kita dapat tenang dan realisasinya baik. Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan maksimal, itu namanya syukur. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mau lepas dari gelarnya sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Untuk itu saja subhanallah pemirsa, Nabi Muhammad harus sholat malam sampai bengkak kakinya. Sehingga Aisyah pernah nanya, ngapo abang model ini rajinian, sebenarnya padahal abang dijamin surga, dijamin hidup di dunia. Nabi Muhammad bilang, apa kau tidak boleh menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur? Subhanallah, berarti sudah nikmat rasa syukurnya Nabi Muhammad. Karena syukur bukan pada harta, syukur bukan pada materi, syukur bukan pada jabatan, tapi syukur di setiap lini kehidupan kita. Kita bisa sehat, bersyukurlah dengan kesehatan itu. Kita bisa beribadat, bersyukurlah dengan ibadat itu. Jadi tidak karena materi. Karena bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau andai kata materi itu menjadi barometer menandakan orang bersyukur, pasti Allah ngasihnya milih-milih. Kalau itu jadi barometer syukur, tunggu orang bersyukur, nian baru dikasih. Itu pasti pilih-pilih. Mungkin orang-orang kafir tidak dikasih oleh Allah nikmat itu. Ya, tidak dikasih oleh Allah harta itu. Karena harta itu tidak menjadi barometer syukurnya seseorang. Ya, makanya dikasih baik, ambil-ambillah kamu. Tapi ingat, padek dak kau makainya. Kalau tidak padek, kaget kau mati. Sudah tergelam dengan hartamu sendiri. Korun misalnya, Sa'labah misalnya. Hari-hari ini kita lihat orang-orang yang mungkin hanya sibuk dengan hartanya. Berapa banyak yang ketika dia masih miskin, ya masih enak hidupnya, sekali dapat duit banyak langsung jantungan mati. Bayangkan, ada model itu. Ya, maka dari itu kita bersyukur apa yang ada, yang kita punya itulah yang kita syukuri. Walau sedikit, tapi Ustaz tetangga sebelah itu punya mobil, kurang dan syukurnya. Saya alhamdulillah lah walaupun sepeda. Sama bebu. Pokoknya dia kaya kah dia miskin kah kita tak bersyukur. Apa yang ada dalam hidup kita itulah yang kita syukuri. Makanya Rasul bersabda, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru la tazdaru nikmatallahi alaikum. Supaya kita pandai bersyukur, sabda Rasul, tengok ke bawah jangan tengok ke atas. Sebab kalau kita tengok ke atas, kerepotan kita nak mensyukuri nikmat yang kita punya. Macam mana lah Allah ini tidak adil. Aku kawan SD aku kemarin itu padahal serempak. Aku di SD dulu juga aku. Tapi kini dia lah banyak mobil saya, ya Allah. Suami begawinya tidur di rumah dan tidak kerja. Jangan begitu. Karena kenapa? Jangan melihat orang masalah harta, tapi lihatlah orang masalah ibadahnya. Makanya sering saya bilang, kalau nengok orang, jangan nengok orang untuk kita, tapi jadikan diri kita pelajaran bagi orang lain. Ya, walaupun kita tidak punya banyak, tapi kita mampu beribadah banyak. Walaupun kita tidak punya materi belambun, tapi kita mampu beribadah dan bersyukur kepada Allah sempurna. Insya berbanding mungkin tetangga kita yang rumahnya banyak, na'udzubillah sampai hari ini belum berangkat haji. Ya, tetangga sebelah kita mungkin subhanallah tiap hari ganti mobil, pokoknya banyak yang dia punya. Ya, namun ibadahnya tidak ada, zakatnya tidak ada, infaknya tidak ada. Saya walaupun alhamdulillah begini mampu saya berbagi dengan sesama. Insya syukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah, itu penting. Apapun yang kita punya sekecil apapun, syukuri itu. Karena itulah yang terbesar. Karena dalam pandangan Allah bukan berapa besar yang kita punya, tapi dalam pandangan Allah berapa berkah yang kita punya. Ya,
Jadi bukan berapa besar tapi berapa berkah. Mudah-mudahan apa yang kita punya walau sedikit berkah, dan yang paling enak adalah banyak dan berkah. Alhamdulillah. Ibu Nadra dari Jelutung, Ustadz, hukum bagi perempuan pakai make up yang mengandung alkohol. Jawabannya singkat, kalau jelas ngandung alkohol maka hukumnya tidak benar. Kalau dia bertoharoh maka hukumnya bisa batal. Ibu ya, maka gunakanlah, hari ini kan udah banyak make up yang non alkohol. Saya tidak boleh sebut, bukan kayak sudahnya iklan pula kan gitu. Banyak ya. Era make up yang non alkohol. Sebab make up yang beralkohol biasanya akan berefek buruk pada muka ibu sendiri, apalagi kalau misalnya dia tidak cocok ibu ya. Oh, apalagi yang pemutih wajah tuh ya. Banyak itu ibu yang mengandung ya. Memang mungkin barangkali muka kita bisa bersih dalam 2-3 hari, tapi nanti hari kelima ketika tidak pakai dia bengkak atau dia jerawat dan seterusnya. Maka manfaatkanlah make up alami. Bukan berarti para istri Rasul tidak pernah bermake up. Oh tidak, justru istri Rasul di hadapan Nabi Muhammad bermake up, di hadapan suaminya bermake up. Makanya Nabi Muhammad memanggil Aisyah, saking pade nyonya ngelola bibirnya dipanggil ya Humairah, wahai yang bibirnya kemerah-merahan. Berarti pakai make up enggak itu? Ya pade dia make up. Tapi dia tidak untuk make up bagi orang lain, tapi untuk kebaikan suaminya. Dibolehkan ibu menggunakan make up. Bahkan ibu, ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya perias pengantin, Bu. Bayangkan, jadi perias pengantin. Waktu zaman dulu tuh Pak. Zaman dulu. Wah, perias pengantin. Orang dulu nganten. Namanya nganten kan ada acaranya. Pakai organ juga Pak. Hah? Kalau pakai prasmanan, tidak ya Pak dulu. Tidak ada pakai MC, tidak ada pakai organ biasa zaman dulu. Ini artinya ibu yang dirahmati Allah ada. Sejak zaman dulu, maka sampai hari ini profesi untuk menjadi perias pengantin bagus. Cuman jadilah prosesi perias pengantin itu yang tanda kutip syar'i, tidak menggunakan barang-barang yang beralkohol, tidak menggunakan barang-barang yang haram, atau mungkin sesuatu yang dapat merusak ibadah kita. Na'udzubillah. Perempuan itu perlu cantik Bu. Kalau misalnya bangun tidur dari pakai apa-apa, ya Allah, mambu. Ya waduh, segala macam mambu ya Pak. Cantik, perlu perbaiki muka. Tapi apalagi untuk suami Ustadz ya, bukan untuk orang lain Pak ya. Bukan untuk orang lain, subhanallah. Ini dah giliran keluar, bukan main cantik giliran dalam rumah, daster tuh lah dipakai. Iya. Itu perlu diingat juga Ustadz. Itu Ibu ya, begitu. Baik, kemudian yang berikutnya Ibu Zaina dari Jelutung. Kok tadi pertanyaan pertama menantunya pohal kul? Iya, menantunya. Ya, pokoknya intinya kita dengan menantu itu kan juga anak kita juga anak dari mereka juga anak kita, karena dia nikah dengan anak kita. Ya, sebagai menantu berarti dia juga berstatus anak, maka dia juga harus sayang kepada mertuanya, karena mertua itu adalah orang tuanya juga. Oh, bukan menantu Pak. Mantu. Bantu orang Pak. Bantu orang apa tuh? Enggak, saya ini punya misalnya mau mantu orang gitu. Bukan mantu. Terus bantu ngapa? Membantu gitu weh. Oh, bantu orang itu macam mana? Terima apa dak? Bepahlo apa dak gitu ya? Oh gitu Ustaz. Begitu. Coba dengar dari Ibu ya, jelas membantu orang, Ibu Zaina, membantu orang itu sebuah kebaikan. Iya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Berbuat baiklah antar sesama ya dalam kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong dalam keburukan. Jadi kalau kita membantu orang baik pasti dapat baik. Kalau kita bantu orang buruk ya jelas pasti dapat buruk. Bantu orang untuk menebarkan narkoba pasti buruk dapat ya. Tapi kalau membantu orang dalam kebaikan, membantu orang dalam kesedihan, pasti akan diberikan bantuan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan bantuan kepada seorang hamba yang membantu sesama saudaranya. Alhamdulillah. Yang kedua Pak Ustadz, rumah dekat masjid. Iya, pakai namo itu salutnya saya. Semayang dewean di rumah, cuman zikir tuh pakai mic imam tuh kami zikirnya. Iya. Boleh dah Pak Ustadz? Iya. Yang besar itu semayangnya Ibu ya.
Jadi bagus jamaah di masjid karena memang seperti Ibu Zaina dan ibu-ibu lainnya, Rasulullah tidak pernah melarang perempuan untuk pergi ke masjid, apalagi termasuk imaah. Imaah itu perempuan yang sudah berumur, anak lah sudah gadis galo-galo, besak galo ya. Di rumah yang nak dibelo cuman suami be. Anak bayi dak dogi misalnya kan, maka ibu bolehlah pergi ke masjid, ibadah di masjid, boleh ibu ya, subhanallah kalau bareng suami. Ya Ustadz ini tidak, kami semayang di rumah lah, zikir ke masjid, zikir kok masjid, karena saya kok lumapalnian zikirnya, bolehlah ibu, tidak ada masalah, cuman lebih baik sekalian sholat dan zikirnya di masjid. Ikut zikir di rumah boleh ibu. Orang masjid zikir ilahana ya rabbana ya ma'bud subhanallah, kita di rumah ikut subhanallah, boleh ibu. Ya, kemudian di masjid orang bilang zikirnya mungkin di awalnya kul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di rumah kita ikut karena terdengar, boleh ibu. Karena kenapa? Pahala orang di masjid juga sama pahala kita. Yang tidak boleh itu adalah menurut ulama kalau kita sembahyang di rumah sementara ada imam di masjid, jarak rumahnya sudah banyak nian, ada 3 rumah ada kakak itu. Ya, dia di rumah karena imamnya pakai ming, ikutlah imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebagai makmum tuh Pak? Iya, oh, kalau boleh, terputus tidak bisa. Ya, kalau terputus tidak bisa. Tapi kalau zikir bolehlah ibu. Ya, apalagi kalau baca Quran, kebetulan di masjid kita tidak ke masjid. Ya, di masjid orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Kita dengar, lalu kita ikuti. Ah, itu lebih baik, no problem, dan itu berpahala insya. Kalau sholat jangan, langsung kita kalau makmuman harus berada posisi di belakang imam. Kalau di Mekah kan panjang bu. Iya, posisinya panjang dan kondisinya pun menghadapnya satu tempat. Di Mekah itu bu ngadap kemana pun boleh semayang, jaraknya cuman jarak haram namanya. Dan di Mekah itu sholatnya pun bersambung terus panjang. Karena kenapa? Kondisi di sana itu ibadah kapanpun bisa dilakukan. Beda dengan di kampung kita, beda dengan di tempat kita. Oh mangko kalau pas sembahyang tuh Ustadz ya, pas sembahyang tuh sapnya diluruskan, itu nyambung gitu Ustadz ya? Iya nyambung. Kalau di Mekah dia memang karena kondisi dimanapun beribadah no problem. Yang penting masih di daerah haram. Kalau di kampung kita enggak bisa. Bayangkan sholat di masjid cuma 2 saf, tahu-tahunya kita nyambung di belakang paling pojok. Oh enggak bisa, kecuali terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu pun jaraknya tidak jauh amat. Yang jelas terlihat imam dan terdengar suara imam yang jelas. Ya yang jelas. Kita khawatirnya nanti ketika kita ikut imam tanpa mengikut di depannya, enak kalau lampu hidup, pas lagi Allahu Akbar lampu mati. Nah, lagi apa imam tuh? Iya, apa? Nah gitu. Tapi kalau nampak kan, kedengar dia boleh kita walaupun Allahu Akbar, oh no tujuh. Boleh kita ngelihat. Sempat sama dengan orang bilang, Ustadz boleh tidak kami sholat tarawih ikut Mekah? Karena kan secara langsung dari Mekah bisa. Sebenarnya permasalahannya kalau kita ikut sekalian baca, dibolehkan. Saya takutnya itu tadi pas lampu mati bingung. Apa baca apa? Oh Mekah sana. Nah itu. Maka dia harus terhubung oleh oleh imam dan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Ibu Hamami. Dari teladan Ustadz Sayoko dulu setiap tahun, mudah-mudahan 2016 kok do, tadi 2014 Bu ya. Sakit mata alhamdulillah Bu, memang beliau sembuh. Ya, berkat sering juga SMS dengan saya, tanya-tanya dan minta doa. Alhamdulillah sembuh. 2015 kemarin tangan terkelis. Ya. Pertanyaannya Ustadz dikabulkanlah doa saya. Dapat hadir di sini itu berarti sudah dikabulkan oleh Allah. Ya. Terkelis tangan tuh Bu, kalau sakit tak telan tegak ya Allah kok tak pula nampak ya Allah biasa, biar ketilah sehat. Maka insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dan kita berharap semua kita, ini kan tadi 2014-2015, hari ini sudah 2016, mudah-mudahan terus sehat insya Allah. Karena ingat, yang maha penyembuh dan memberikan kebaikan hanyalah Allah. Antas syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Engkau yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu. Tidak akan ada sakit, tidak akan ada penyakit kecuali atas izin Allah Subhanahu. Yang ya, jelas Ibu yang dirahmati Allah. Karena memang penyakit yang hadir dalam kehidupan kita, pertanyaan Ibu, kira-kira sudah dikabulkan atau belum? Kalau jawaban pasti saya nggak bisa jawab, karena kabul tidak kabul, malaikat juga nggak pernah SMS. Alhamdulillah Ibu Hamami sudah disembuhkan oleh Allah. Oh sudah terkabul, ada jawaban tuh dari Allah. Enggak. Tetapi setidaknya nampak dari hidup kita.
kita bisa berjalan baik, kita bisa berjalan bagus, itu semua adalah kesembuhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka Ibu Amami insya Allah dan kita semua 2016 ini menjadikan tahun kesyukuran bagi kita di setiap apa yang kita punya. Ya, di setiap apa yang kita punya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Nah, pertanyaan terakhir ini dari Ibu Isnida dari Masjid Azizi. Ngantenin anak motong sapi, Ustadz. Kemudian setelah itu manggil orang supaya sapinya itu bisa diakikahkan. Boleh tidak tuh Pak Ustadz? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akikah dengan sapi dibolehkan. Akikah dengan sapi dibolehkan. Memang kalau kita lihat hadis itu yang disuruh adalah menggunakan syat. Syat itu artinya kambing, domba, kambing atau domba. Karena kambing domba itu kan satu nama. Maka kalau laki-laki dia 2, kalau perempuan dia 1. Nah, kalau sapi boleh. Nah, permasalahan sekarang Ustadz, dia ini nak nikahkan anaknya, nak motong sapi, kalau lewat macam itu kurang. Jadi kebetulan dia punya ponaan banyak, jadi kumpulkan ponaannya, motong sapi sambil nyebut nama yang diakikahkan. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, tapi yang salah adalah niatnya. Masa untuk niat nikah karena ini kebetulan dan kesempatan, maka panggillah orang untuk akikah. Kurang baik. Kurang baiknya bukan berarti yang baik itu adalah niatkan betul-betul untuk akikah dan keluarkan untuk akikah. Ya, jangan pula nyambil-nyambilan. Nyambil-nyambilan. Enggak, tapi betul-betul niat yang sempurna. Kalau seperti tadi kan ada juga diantaranya kemarin ya dari Ibu Majelis Taklim juga bertanya sama. Kebetulan anaknya punya rezeki yang banyak, rezeki yang baik, dia punya sapi, dia membeli sapi. Ya, membeli sapi lalu dia akikahkan untuk 2 anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan 3 orang, berarti pas 7 nama karena 1 anak laki-laki itu sama dengan 2 sapi, kalau 2 kambing sama dengan 2 nama di dalam sapi. Wallahu a'lam, hal itu dibolehkan, tapi diawalilah dengan niat yang baik, niat yang bagus, bukan karena nyambil. Masa ibadah sih nyambil? Tidak. Memang ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang beli sapi ada yang mau diakikah, akikahkanlah, dan kalau bisa hasil akikah itu diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Itulah yang lebih baik insya Allah. Sebab kalau ngundang orang nganten kan itu memang nak gembiranian. Kalau akikah nak gembira juga sembari bersyukur, ngasih sama orang yang kurang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz Ibu ya. Kita rehat dulu sebenarnya Ibu ya. Selepas pada berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an.